Selamat pagi, sahabat Bareka sekalian. Pagi ini saya ada di satu tempat yang spesial dan tempat ini menurut saya harus segera masuk dalam daftar tempat yang wajib kalian kunjungi jika ingin mendapatkan bagaimana menikmati berbagai produk bakery, pastry, dan cafe yang asik ya. Tempatnya nyaman. Nama tempatnya adalah Paris Baguette. Ya, tulisannya Paris Baguette. Oke. Saya beruntung juga dari manajemen Paris Baguette Indonesia sudah bersedia untuk ngobrol-ngobrol dengan Bareka, menjelaskan bagaimana sih Paris Baguette ini akan menjadi tempat yang menjadi pilihan bagi para penikmat kuliner ya, dan juga bagi masyarakat Indonesia mendapatkan produk yang berkualitas untuk produk-produk kuliner. Sebagai catatan bahwa Paris Baguette ini berasal dari Korea Selatan ya, dan merupakan operator F&B food and beverage terbesar di Korea Selatan ya. Outletnya mencapai ribuan outlet ya. Paris Baguette tahun 2012 Bareka sampai tahun 2015 sudah beberapa kali meliput yang di kota Seoul ya. Kami sudah pernah berkunjung ke berbagai outlet mereka yang ada di Seoul, bahkan kami sudah pernah diterima oleh manajemen Paris Baguette yang ada di Korea Selatan untuk berkunjung ke training center mereka juga yang luar biasa hebat ya. Nah, kami sangat senang sekali akhirnya Paris Baguette buka di Indonesia ya, buka di Jakarta. Tepatnya di yang pertama kali outletnya ada di Asta District 8 ini ya. Ini yang pertama buka dan sudah buka juga di Senayan City. Pasti akan buka di berbagai tempat lain yang akan ada melayani masyarakat Indonesia di kota-kota lain juga, perkiraan saya nanti kita dengarkan ya. Dan juga mereka sangat serius sekali untuk mengembangkan outlet Paris Baguette di Indonesia ya. Untuk itu saya akan mewawancarai VP Business Development dan Operation dari Paris Baguette ya, yaitu Bapak Rudy Sionader. Nah, ikuti wawancara saya dengan beliau ya. Jadi pagi ini Bareka sudah diterima oleh manajemen dari Paris Baguette yang ada di Indonesia. Nah, sebagai informasi bahwa Paris Baguette di Indonesia ini dipegang oleh grup Era Jaya. Ya mungkin sahabat Bareka sudah tahu bahwa grup Era Jaya itu kalian pernah lihat namanya Eraphone ya, yang menyediakan berbagai produk-produk handphone berkualitas di Indonesia ya. Nah, namun mereka sekarang ini juga memiliki bisnis yang terkait dengan F&B atau kuliner. Nah, untuk itu saya akan bertanya-tanya dengan Pak Rudy Sionader ya. Pak Rudy, selamat pagi Pak. Pagi Pak Petrus. Sehat Pak? Sehat, sehat. Terima kasih Pak diterima di outlet Paris Baguette. Ya, sama-sama Pak. Our pleasure. Tempatnya asik banget nih, Pak. Ya. Dan kita sudah dikasih kesempatan juga nanti mencicipi produk-produk Paris Baguette. Kita pengen tahu produk-produknya ini apakah sama seperti yang ada di Korea atau berbeda. Ya, nanti kita akan tanya dengan Pak Rudy. Nah Pak, kita sebelum nanti ngomong ke Paris Baguette ya Pak ya, yang sudah buka di 2 tempat ya Pak Rudy ya? Ya, saat ini kita sudah ada di Asta dan juga Senayan City. Senayan City. Ya. Nah Pak, yang mau tahu dulu nih Pak ya, saya penasaran banget nih Pak. Itu grup Era Jaya itu ya Pak, yang begitu terkenal sekali Pak dengan menyediakan kebutuhan smartphone di Indonesia dengan berbagai peralatan pendukungnya juga Pak. Kenapa Pak begitu tertarik masuk ke bisnis F&B di Indonesia? Mungkin Pak Rudy bisa jelaskan. Oke. So, ya Era Jaya itu selamanya akan tetap fokus pasti di core business mereka, Ya Pak. which is sebagai distributor dan retailer untuk smartphone, gadget,
dan juga all the accessories dan ekosistemnya ya. Ya. That always going to be their main business. Nah, tetapi as a big group sebagai perusahaan yang besar, tentu Era Jaya juga tidak pernah berhenti ya untuk melihat apa opportunity yang ada dan terus membuka diri juga atas kesempatan-kesempatan bisnis. Dan kemudian kita melakukan studi lah ya dan melihat bahwa ternyata memang F&B ini adalah bisnis yang sangat menarik. Oke. Kita juga melihat bahwa market cap-nya itu always growing ya, dan apa tentunya setiap kita masuk ke dalam satu bisnis kita pasti akan melakukan evaluasi dan juga akan melihat bisnis itu tentu harus memberikan kontribusi lah ya yang positif ke company pada perusahaan ya. Ya. Jadi memang sebagai perusahaan yang sudah berpengalaman Pak dengan market retail di Indonesia, mungkin masuk ke bidang bisnis seperti F&B, walaupun sudah biasa menangani market retail, tentunya suatu challenge ya Pak ya, suatu tantangan juga, tapi juga memang perusahaan melihat ada suatu peluang yang bagus sekali Pak di pasar Indonesia ya Pak. Betul sekali. Nah Pak, dari berbagai pilihan F&B nih Pak yang ada nih, kok bisa masuk ke dalam pilihan itu adalah Paris Baguette Pak? Oke. Pertama kita melihat bahwa Paris Baguette sebagai brand dan juga sebagai company, mereka adalah brand yang sangat besar secara internasional. So Paris Baguette sendiri itu mereka sudah punya lebih dari 4.000 stores di seluruh dunia. Termasuk di Prancis sendiri. Ada di Prancis ya Pak ya? Ada, mereka ada di Prancis. Nah kemudian kita juga melihat sebagai partner, Paris Baguette itu memiliki visi ya yang kurang lebih sama dengan Era Jaya, di mana mereka sangat mengedepankan kualitas ya dan konsistensi dalam hal produk dan juga service. Nah jadi kami percaya bahwa partnership dengan Paris Baguette ini itu adalah akan memberikan satu positif lah ya ke Era Jaya juga sebagai perusahaan. Jadi walaupun bisnisnya produknya beda, tapi visinya sama. Betul. Yaitu sangat mengedepankan pada kualitas produk dan layanan ya Pak ya. Betul. Dan ini Era Jaya sudah memiliki pengalaman dan kompetensi di sini. Iya, betul sekali. Oke. Pak, nah terkait dengan produk dan layanan, kebetulan saya beruntung Pak, beberapa tahun yang lampau saya sudah pernah mendatangi Paris Baguette outletnya di Korea, bahkan diterima oleh manajemen Paris Baguette di Korea ya Pak ya. Jadi kita tahulah bagaimana standar Paris Baguette di Korea. Memang saya ketika masuk ke gerai Paris Baguette yang ada di Asta ini Pak, saya merasa bahwa tidak kalah Pak kualitasnya. Tapi bagaimana nih Pak, manajemen Era Jaya di bawah Pak Rudi ini untuk Paris Baguette ya Pak ya, bisa mengedepankan dan menjaga jiwa kualitas dan pelayanan yang ada di Paris Baguette yang ada di Korea itu supaya bisa nyampe sama atau bahkan mungkin lebih baik Pak. So kembali kan kita melihat lagi bahwa Paris Baguette itu memang secara brand mereka sudah besar sehingga memang mereka sudah punya expertise ya dalam hal ini. Nah kemudian secara produk ya memang produk ini saya bisa yakinkan bahwa produk kita itu kualitasnya pasti akan sama atau bahkan mungkin hopefully bisa lebih baik Pak ya kan. Karena memang sebagian besar dari produk yang kami jual di gerai Paris Baguette itu masih kami import langsung dari Korea. Oh begitu ya Pak Rudi ya. Dan kemudian selain daripada ingredients-nya, tim dari Paris Baguette juga memberikan pendampingan ya, jadi selalu secara berkala ada tim dari mereka yang datang melakukan kunjungan, melakukan training dan juga memberikan evaluasi dan feedback kepada tim kita supaya bagaimana kita bisa menjaga lah ya standarnya Paris Baguette dan bahkan bisa lebih baik daripada itu. Jadi Paris Baguette apa namanya yang
sentralnya Pak, yang utamanya yang ada di Korea itu, Betul, terus mendampingi supaya standar ini tetap terjaga ya Pak ya, betul di sekali Pak. Indonesia. Betul. Oke, sip. Jadi kalau Anda datang ke Paris Baguette yang ada di Jakarta, Asta, ataupun di Senayan City, Anda nggak usah khawatir bahwa itu kualitasnya berbeda dengan yang ada di Korea Selatan. Ya, sama. Bahkan tadi Pak Rudi sudah informasikan, produknya saja sampai sekarang nih masih dikirim utuh ya Pak dari Korea ya Pak Betul ya? sekali. Betul Dikirim sekali. utuh dari Korea. Jadi bukan produk yang berbeda dengan yang ada di Korea. Maka nggak usah jauh-jauh sekarang nih ke Seoul untuk menikmati roti Paris Baguette. Cukup datang ke Asta atau ke Senayan City, outlet Paris Baguette, kalian akan dapatkan cita rasa yang sama. Nah Pak, berarti kan tidak ada perbedaan nih Pak, kualitas yang ada di sana dengan yang ada di Jakarta. Ya. Tadi Bapak udah bilang ada pendampingan dari Paris Baguette markas pusat headquarter Ya. untuk bisa memantau Ya. kualitas yang diberikan di Jakarta sama ya Pak ya. Ya. Produk juga dikirim dari sana Pak. Ya. Tapi apakah kondisi ini akan terus berjalan ataukah nanti suatu saat bahwa Paris Baguette Indonesia pun akan punya suatu kreasi-kreasi baru atau bahkan mungkin suatu kesempatan diproduksi di sini juga Pak? Oke. Jadi kalau bicara mengenai produk, tentu secara core produk Ya. itu kita akan tetap menjaga varian dan juga standar produk dari Paris Baguette. Ya, tetapi memang tidak menutup kemungkinan. Artinya ke depan itu ada produk-produk tertentu yang kita melakukan kreasi Oh, agar lebih sesuai ya. mungkin dengan customer Indonesia. Cita rasa orang Cita selera orang rasa, Indonesia. betul. Tetapi itu artinya secara majority produk yang dijual itu akan tetap adalah core produk yang memang dari Paris Baguette secara internasional. Iya. Ya. Karena itu sudah proven ya Pak, terbukti bahwa itu disukai pasar ya. Betul sekali. Oke. Betul sekali. Ya. Dari berbagai produk nih Pak yang sudah toko ini Asta ini sudah buka berapa bulan Pak? Asta kita buka itu 11 November 11 November 2021. 2021. Betul. Oke, 11 November 2021. 11 bulan 11 Ya, 2021. 11 ya. 11 2021 sudah buka. Nah Pak, dari 11 2021 sampai hari ini di bulan Maret 2022 Ya. sudah kelihatan belum Pak? Produk apa yang favorit Pak? Best selling item dipilih sama masyarakat Indonesia. Oke. Kalau bicara favorite product, saya bisa highlight ya. Ya. One of them adalah the pastry products. Oke. Ya, karena memang kebetulan saya sendiri adalah pencinta pastry products. Iya. Ya, dan saya terus terang belum pernah menemukan pastry product dengan kualitas sebaik seperti yang disajikan di Paris Baguette. Oh, oke. So I like their pastry products. Pastry product. Beside that, saya juga suka dengan mereka cake ya. Cake-nya. Karena typical cake-nya dari Paris Baguette itu is a light cake ya. Jadi istilahnya orang tidak perlu merasa guilty lah kalau makan cake gitu ya. It's very light dan kita juga mau makan sampai 2 slice pun still very okay. Ya. Ya, dan I like those kind of cake gitu. Jadi dan saya lihat typical cake seperti itu masih belum banyak ya di Indonesia gitu. Yeah. Ya, jadi I think I can highlight for those products sih kalau dari Paris Baguette. Oke, jadi kalau pastry favorit ya Pak ya? Favorit sekali. Itu jagoan deh di sini Betul, ya. betul. Dengan pengalaman Paris Baguette di market Korea yang upscale itu tidak diragukan lagi, mereka menguasai bagaimana membuat pastry yang berkualitas tinggi ya. Ya. Dan mungkin one more thing ya, saya juga I like their coffee. Ada kopi? Ya, kopi. Oke. Karena Di kategori minuman nih. betul. So sebenarnya kalau bicara Paris Baguette di Indonesia, we have a very complete range of product, Pak. Oke. Ya, jadi we have ada roti, ada pastry, ada cake. Ya. Kemudian kita juga punya sandwiches. Sandwiches? Ya, Oke. it's very worth to try karena sandwichesnya sangat berbeda ya. Kita banyak pakai the baguette sandwich. Pakai baguette? Ya, baguette sandwich and croissant sandwich. Dan kemudian back again coffee
apa yang membuat kopi dari Paris Baguette ini spesial? Ya. Karena we import the coffee bean dari Korea, ya, which is di Indonesia juga tidak banyak ya orang yang menggunakan biji kopi dari Korea, which the brand is the Cafe Adagio. Cafe Alessio. Adagio. Adagio. Cafe Yes. Adagio. Yes. Yeah, that's the specialty of the coffee. Yeah. Pastinya sudah melalui tahap uji coba dan bagaimana menemukan blending yang tepat Persis. dari berbagai biji kopi terbaik untuk diserving ke customer-nya Paris Baguette ya Pak. Betul, Pak. Jadi Anda kalau ke sini bukan hanya beli roti ya atau beli cake, tapi Anda juga wajib nikmatin kopinya yang sudah dipilih dengan teliti dan cermat oleh tim Paris Baguette Korea, dan Pak Rudi tadi bilang diimpor dari Korea ini. Ya. Nice Pak. Sandwichnya bukan dari roti biasa, tapi memakai baguette. Sesuai dengan namanya, betul. Paris Baguette. Betul, betul. Oke, jadi ini sesuatu yang spesial lagi sandwichnya. Bisa kita nikmatin rasa roti yang crunchy di luar, Chewy tapi di dalamnya ya. chewy di dalam, Yes. lembut, disertai dengan nikmatnya sajian daging dan keju yang ada dan lettuce ya. Ya. Wow, nice Pak. Saya sebenarnya udah pengen cepat makan ini, tapi saya pengen menggali lebih jauh berbagai informasi mengenai Paris Baguette untuk saya sharing kepada sahabat Bareka ya. Walaupun berusaha menjaga tidak ada perbedaan antara kualitas standar yang ada di sana, di Korea dengan di Indonesia, apakah dikasih kesempatan, dan kalau memang dikasih kesempatan, apa kira-kira ciri khas yang boleh dimunculkan di Indonesia Pak, untuk outlet Paris Baguette kita? Ya. Mengenai pengembangan produk sendiri, seperti saya tadi juga sudah sempat sebutkan bahwa tim dari Paris Baguette Pusat, headquarter mereka itu secara reguler mereka datang ke Indonesia, dan setiap kunjungan mereka kita selalu melakukan brainstorming ya. Oh. Ya, kita selalu memberikan ide dan mereka juga selalu memberikan insight kepada kami karena mereka memiliki data dari Paris Baguette di seluruh dunia, Pak. Iya. Ya, jadi that's also one of the strength ya kita lihat karena kita jadi bisa sharing knowledge. Ya, jadi mungkin juga tidak tertutup kemungkinan bahwa justru produk-produk yang laku di luar itu yang mereka rekomendasikan untuk kita jual di sini. Iya. Ya. Berbicara mengenai kreasi sendiri, saya rasa tidak ada batasnya, Pak. Ya, selama base daripada produk itu adalah tetap menggunakan produk-produk yang dari Paris Baguette. Oke. Iya. Jadi manajemen Paris Baguette yang di headquarter tetap terbuka ya Pak ya. Betul. Berbagai masukan yang ada. Betul. Supaya mungkin juga bisa tetap menjadi tempat yang dipilih oleh masyarakat ya Pak. Persis sekali, Pak. Oke. Cuman mereka juga ingin memberikan kesempatan bagi masyarakat juga sebaliknya mendapatkan satu pilihan yang baru yang memiliki standar kualitas internasional, dan ini kesempatan bagi masyarakat Indonesia juga mendapatkan suatu layanan yang berkualitas internasional juga ya Pak Rudi ya. Betul, Pak. Oke Pak. Tanggapan pasar gimana Pak? Katanya saya dengar sempat barangnya menipis karena nggak menduga Ya. respon pasar yang luar biasa besar terhadap Paris Baguette ketika dibuka di Jakarta Pak. Ya. Jadi memang kalau saya flashback sedikit ya, Paris Baguette itu saat kita melakukan survei, memang Paris Baguette itu merupakan salah satu brand yang sudah cukup lama dinanti, Pak, sama konsumen di Indonesia. Ya. Apalagi konsumen Indonesia yang memang sering traveling ya ke luar negeri, ke Korea, ke Singapura, ya bahkan di Amerika, di Prancis gitu kan. Dan memang Paris Baguette ini sudah cukup lama dinanti oleh konsumen. Iya, betul. Nah, sehingga ketika Paris Baguette ini dibawa oleh Grup Era Jaya dan kita membuka outlet, animonya luar biasa sekali, Pak. Iya. Ya, bahkan ketika kita buka outlet kedua pun malah semakin tinggi animo daripada masyarakat, gitu ya. Nah, sehingga kami sebagai Grup Era Jaya
kita berkomitmen akan terus ya mengembangkan Paris Baguette di Indonesia dan membawa Paris Baguette ini semakin dekat dengan konsumen di Indonesia. Kalau semakin dekat berarti kehadirannya nanti akan semakin banyak di berbagai lokasi ya Pak? Ya? Tentu, pasti Pak. Pasti. Oke, jadi nggak harus jauh-jauh datang bagi yang tinggal di daerah umpama Bekasi, Betul, Asta, tapi betul. nanti mungkin di Bekasi buka, Betul, di Serpong buka. betul sekali. Ya, mungkin di luar Jakarta juga ya Pak? Mungkin. Tidak tertutup kemungkinan Pak. Ya. Tinggal Betul. tunggu waktunya aja ya? Tinggal tunggu waktunya. Oke. Saya salah satu orang yang sudah lama menanti kapan Paris Baguette buka di Indonesia, dan beruntung ya tahun 2021 kemarin 11 bulan 11 2021 sudah buka yang di sini. Jadi kalau sekarang mau menikmati roti yang berkualitas dari Korea Selatan dengan brand Paris Baguette, nggak usah lagi mengusahakan tiket ke Korea, tapi cukup mengusahakan tiket tol ke Asta District ya, sama ke Senayan City. Oke, Pak, di Korea outlet Paris Baguette itu tidak tergolong sebagai outlet yang sangat mewah sekali untuk kategori bakery outlet ya. Malah merupakan ya bakery yang apa ya, dekat dengan masyarakat karena hampir ada di mana-mana. Neighborhood bakery gitu ya. Ya. Jadi artinya terjangkau sama kantong nih Pak, produk-produknya. Nah kalau di sini kira-kira gimana Pak? Kisaran harga yang ditawarkan itu sebenarnya targetnya untuk masyarakat yang seperti kelas mana nih Pak? Oke. Sebenarnya kita tidak menyasar kepada masyarakat ataupun konsumen kelas tertentu ya Pak. Ya. Karena buat kami produk Paris Baguette ini tentu adalah produk yang bisa dinikmati oleh seluruh konsumen. Jadi bicara sedikit mengenai konsep, tentu Bapak juga melihat bahwa konsep Paris Baguette di Indonesia ini sedikit berbeda dengan Paris Baguette yang ada di negara lain. Ya, karena kami juga menyesuaikan kepada lifestyle daripada konsumen di Indonesia, di mana suka mencari tempat untuk hangout, untuk berkumpul gitu ya. Sehingga memang Paris Baguette di Indonesia ini kita hadirkan dengan konsep bakery cafe ya, yang lebih casual dining seperti itu ya, dengan range harga yang juga menurut saya sangat terjangkau gitu. Jadi kita ada harga produk mulai starting dari 20 ribuan sudah bisa dapat produk Paris Baguette. 20 ribuan. Ya. Itu makanan. Kategori makanan ya. Lebih kepada bread ya, bread products, pastry products gitu ya, dan juga kembali lagi target kita adalah lebih kepada ya konsumen Indonesia yang mencari tempat untuk bisa hangout, untuk bisa berkumpul dengan keluarga dengan suasana yang casual lah. Jadi that's more like our targeted konsumen Pak. Kalau minuman kira-kira kisarannya berapa kalau minuman? Minuman kami itu dari starting ya sekitar 30 ribuan lah. 30 ribu. 30 ribu. Jadi dengan modal uang 50 ribu, kalian udah bisa menikmati pastry produk atau bread produk dan minuman di Paris Baguette. Nggak perlu jauh-jauh ke Korea lagi. Sekali lagi ya, nggak perlu, bahkan nggak usah ke Singapura, karena Paris Baguette sudah ada di Singapura beberapa tahun yang lalu. Ya. Tapi cukup ke sini dan dapatkan produk yang berkualitas. Ingat, ini produknya berkualitas ya. Bahkan diimpor sampai saat ini masih diimpor dari Korea. Ya. Berarti itu jaminan mutu sekali ya, Pak. Betul, ya. betul. Oke, saya rasa sih di kisaran 50 ribu dapat minuman, dan ini standar kafe ya Pak, di Indonesia rata-rata segitu lah ya. Betul. Ya. Terus bisa hangout ya di tempat yang nyaman lagi Pak ya. Iya. Di tempat yang nyaman, sesuatu yang menurut saya kalau mau menikmati rasa yang berkualitas, karena kan kita ke bakery atau ke kafe itu bukan untuk kenyang, tapi untuk menikmati sesuatu, mengapresiasi suatu rasa yang dikelola oleh tim yang punya ide dan kreativitas. Ya. Nah itu yang kita mau taste, kita rasakan. Ini sandwichnya, saya sudah lihat aja dengan visual aja, saya udah tahu sandwichnya top. Pak, tadi kisaran harga ya. Jadi kita sudah tahu kisaran harganya ya, bukan harga yang murah meriah, karena ini tidak target menjual produk murah meriah, tapi menjual produk berkualitas ya. Tapi dengan harga yang reasonable, itu menurut saya Pak ya. Betul sekali. Oke.
Nah, kalau begitu ya Pak ya, untuk menjaga, karena kan ini kan kondisi dunia sekarang ini Pak, Hmm. saya lihat sejak pandemi ya, Hmm. bahkan ke depan ini dengan adanya pergolakan politik di sana sini ya di Eropa, pasti akan terjadi masalah yang namanya kondisi barang itu tidak lagi bisa menjadi murah, bahan baku ya Pak ya. Bagaimana nanti kira-kira grupnya Era Jaya dengan Paris Baguette ini bisa tetap menjaga eksistensi untuk berkembang di pasar Indonesia Pak dengan kondisi yang semacam ini? Kembali lagi, saat kita memutuskan untuk membawa Paris Baguette ke Indonesia, itu kan kita juga melihat ya partner kita itu siapa, gitu ya. Nah, jadi kembali lagi kan partner kita ini adalah memang satu brand yang sudah ada di puluhan negara ya, dan mereka juga bahkan sudah eksis untuk puluhan tahun juga, Pak Petrus. So I think hal-hal seperti ini tidak akan menjadi masalah sih untuk mereka, dan saya rasa bahkan untuk kami sebagai manajemen ya, untuk tetap mempertahankan eksistensi daripada Paris Baguette di Indonesia, dan juga komitmen untuk menyajikan produk-produk yang berkualitas dengan servis yang terbaik. So saya tidak ada kekhawatiran sama sekali untuk itu. Ya. Sebagai catatan buat para sahabat Bareka, yang saya pelajari, Paris Baguette ini dimiliki oleh suatu perusahaan besar di Korea, raksasa bisnis F&B namanya SPC ya. Betul sekali. SPC Corporation. Ya. Dan mereka memiliki pengelolaan dough terbesar di dunia. Jadi artinya apa yang mereka pilih dan mereka beli itu bahan-bahannya pasti sudah melalui seleksi yang ketat dan mendapatkan harga yang lebih kompetitif di market dunia. Betul. Ya. Maka pasti mereka akan menjaga supaya harganya tetap bisa reasonable ya, untuk bisa dibeli oleh pelanggan-pelanggan mereka. Dan ini tentunya juga berdampak kepada Paris Baguette yang dibuka di Indonesia ya Pak. Ya. Tapi ada kemungkinan nggak Pak, suatu saat Paris Baguette ini diproduksi di Indonesia Pak? Kalau melihat daripada kehadiran Paris Baguette di Indonesia, di mana kita baru buka outlet pertama di bulan November, ya ini aja baru di bulan Maret ya. Jadi menurut saya masih terlalu awal ya Pak, dan terlalu dini ya untuk kita melihat ke sana gitu ya. Karena yang terpenting buat kami itu adalah tetap harus bisa menghadirkan produk-produk yang berkualitas dan diterima, dan juga jangan lupa bahwa konsistensi Pak. Oh iya, konsistensi. Karena dari pengalaman kami di bidang F&B, menghadirkan produk berkualitas itu tidak sulit ya, tetapi menjaga konsistensi itu adalah yang menjadi tantangan. Betul. Jadi itu yang menjadi komitmen kami. Jadi selamanya kami akan terus menghadirkan produk-produk berkualitas tinggi dan juga konsistensi, gitu Pak. Ya, memang dari sekian tahun Bareka ribuan mewawancarai para pengusaha bakery tidak hanya di Indonesia tapi di dunia ya Pak ya, di Eropa dan termasuk di Korea. Konsistensi itu memang salah satu kata kunci untuk sukses di dalam bisnis F&B. Betul sekali. Ya, dan ini ternyata menjadi perhatian penting juga dari manajemen Paris Baguette. Kira-kira Pak, walaupun manajemen yakin adanya dukungan dari Paris Baguette yang ada di Korea, bahkan juga dipegang oleh grup yang besar di Indonesia, tetap kan ada tantangan ya Pak ya, yang akan dihadapi, yang harus dihadapi. Tantangan-tantangan apa Pak yang ada menurut Paris Baguette Indonesia itu yang harus diselesaikan supaya rencana atau tujuan dari pembukaan Paris Baguette Indonesia ini tercapai Pak? Tantangan ya? Iya. I think terus terang saat ini ya we are very overwhelmed ya dengan animo yang ada di masyarakat Indonesia gitu ya. So we see every challenges itu selalu bisa kita overcome gitu ya, dan kita
optimis lah ya bahwa Paris Baguette ini akan senantiasa bisa mendapatkan tempat di masyarakat Indonesia. Makanya kami punya komitmen juga untuk terus bisa mengembangkan dan mendekatkan diri ya kepada konsumen-konsumen di Indonesia. Katakanlah dari sisi respon masyarakat terhadap Paris Baguette bisa tidak menjadi terlalu tantangan Pak ya, karena kan orang excited banget. Ya. Tapi apakah mencari tempat-tempat yang strategis atau apa suatu tantangan Pak? Okay. I think that's our benefit ya Pak, as a part of the big group of the Era Jaya. Ini kelebihan. Ya, one of the biggest distributor dan retail ya di Indonesia. So kita akan selalu bisa mendapatkan tempat-tempat yang strategis ya, tentu juga dengan support daripada grup Era Jaya sendiri ya, dan secara manajemen grup pun juga memiliki komitmen dan support yang selalu diberikan kepada kami untuk terus mengembangkan Paris Baguette di Indonesia. Oh, oke. Jadi nggak usah ada keraguan bahwa suatu saat di tempat Anda nanti akan ada outlet Paris Baguette dibuka ya, karena Pak Rudi sudah confident grup Era Jaya full komitmen dalam mengembangkan Paris Baguette di Indonesia. Konsep store Paris Baguette itu Pak, apakah selalu akan berkonsep seperti ini Pak? Ada kafe, restoran gitu ya Pak ya, dengan bakery outletnya? Ya. Atau kan nanti suatu saat akan ada hanya take away produk saja Pak, tidak ada tempat duduknya? Gimana Pak? Ya. Rencananya? Tentu sebagai F&B players ya, kita juga tahu ya, ini juga saya rasa berlaku lah ya Pak untuk di semua bisnis, bahwa kita tentu tidak pernah boleh puas dan berdiam. Ya, kita harus terus berkembang, kita harus terus melakukan continuous improvement. Jadi apapun kesempatan yang ada itu pasti akan kita selalu terbuka. Ya, tapi tentunya sebelum melakukan sesuatu pasti kita harus melakukan due diligence dan juga evaluasi yang tepat untuk ya memutuskan apakah memang kita akan melakukan itu atau tidak. Tetapi saya bisa yakinkan bahwa all the possibility is still open, Pak. Gitu. Jadi segala kemungkinan, segala opportunity yang ada, gitu, kita akan sikapnya selalu open dan akan selalu kita evaluasi. Selama itu bisa diterima baik oleh masyarakat, selama itu akan memberikan kontribusi yang positif untuk perusahaan dan juga perkembangan ya daripada Paris Baguette di Indonesia, ya tentu akan selalu kita jajaki. Oke. Berarti Paris Baguette nanti bisa saja demi melayani masyarakat, tapi karena kondisi yang lebih mengharapkan di situ hanya sekedar membeli produk, tidak spending waktu terlalu lama di situ, dibuka mungkin di bandara kali Pak, mau cepet-cepet pergi balik ke kota asalnya, langsung beli roti Paris Baguette buat oleh-oleh gitu ya. Untuk oleh-oleh ya Pak. Kapan lagi Pak menikmati Paris Baguette yang ada di Indonesia. Oke Pak, berikutnya nih Pak, promosi apa nih Pak yang sudah dijalankan oleh Paris Baguette untuk supaya masyarakat tahu bahwa sudah dibuka outletnya di Indonesia? Oke. Biasanya as a celebration ya, setiap kita opening outlet itu biasanya kita pasti akan ada promotion ya, dan promotion ini akan selalu berbeda-beda dari pembukaan outlet satu ke yang lainnya ya. Kemudian untuk seasonality ya, seperti Christmas, kemudian kemarin seperti Chinese New Year ya, dan upcoming ya kita ada Idul Fitri. Tentu selalu akan ada promosi juga. Dan juga biasanya itu akan ada seasonal product juga Pak, yang akan diikutsertakan dengan promosi tersebut. Dan tidak lupa Paris Baguette juga selalu menggandeng partner-partner banking ya, untuk menjadi partner kami untuk memberikan promosi-promosi yang menarik lah kepada para konsumen. Jadi setiap festif dipastikan bahwa Paris Baguette punya suatu offering yang jangan sampai nggak dilewatkan ya. Cepat-cepat catat dalam Anda punya agenda, ini Paris Baguette ada
festive offering apa nih? Pak, tapi kalau mau tahu ada di mana Pak? Bisa lihat apakah sudah ada di Instagram atau website atau gimana? Ya. Nah. Sosial media kita punya Instagram Ya. untuk saat ini. Dan majority memang all the communication kita banyak menggunakan sosial media Instagram sih Pak. Ya. Instagram. Kalau website kita masih develop lah. Ya. Oke. Ya, jadi pantau Instagramnya Paris Baguette Indonesia ya Pak ya? Paris Baguette Indonesia, Paris Baguette/ID. Paris Baguette/ID. Ya. Lihat di situ apa saja yang lagi ditawarkan oleh Paris Baguette. Satu lagi Pak, terakhir, kalau saat ini kan ini sudah ada outlet, orang harus kalau mau beli datang ke sini. Apakah ada alternatif saat ini juga belanja di marketplace? Sudah ada belum Pak? Marketplace kita sudah punya untuk bisa online order. Online order? Ya, jadi bagi beberapa customer nanti di setiap outlet itu kita ada online order yang bisa dikontak langsung kepada staff kami di toko. Oke. Ya, di mana mereka bisa memilih produk dan juga kembali karena kita as a part of the group, jadi Era Jaya itu sudah punya yang disebut dengan mobile shopping. Oh, mobile shopping. Ya, jadi it's a platform Aha. yang memang disediakan oleh grup Era Jaya untuk seluruh brand bisnis dari bisnis unit Era Jaya, dan kami sudah hadir di situ. Saya ada tuh aplikasinya di handphone saya. Nanti saya akan coba pesen roti Paris Baguette nanti lewat Erafone ya. Aplikasinya. Oke, Pak Rudi, terima kasih Pak. Sama-sama. Untuk berbagai informasi yang berharga yang berkenan di-sharing kepada audiensnya Bareka, sahabat-sahabat Bareka, dan juga kepada masyarakat. Kami yakin dan juga menaruh kepercayaan bahwa nanti berbagai outlet Paris Baguette ini bisa memberikan alternatif pilihan kuliner yang berkualitas ya Pak ya di Indonesia ya Pak ya. Pasti, Ya. pasti Pak. Jadi bukan pilihan kuliner yang hanya fokus pada mengarah harga murah, bukan, tapi pilihan kuliner yang berkualitas ya. Maka sekali lagi kita harapkan Paris Baguette berkembang dengan pesat, dan atas dukungan masyarakat Paris Baguette akan bisa hadir di mana-mana. Ya. Terima kasih sekali lagi Pak Rudi atas Sama-sama, waktunya. Pak. Ya. Sukses dan sehat selalu ya Pak. Terima kasih. Oke, baik, sahabat Bareka. Demikian wawancara saya dengan Bapak Rudi Sionader dari Paris Baguette Indonesia mengenai bagaimana kiprah Paris Baguette Indonesia yang buka sejak 11 November 2021 di outletnya yang ada di Asta ini, dan sudah ada juga di Senayan City. Dan semoga bagi Anda yang sudah melihat wawancara ini bisa segera memutuskan untuk bisa menikmati berbagai sajian yang ada di outlet Paris Baguette ya. Dan silakan Anda nikmati. Sekali lagi tadi dengan uang 50.000 Anda sudah bisa mendapatkan produk pastry ataupun roti beserta minumannya ya, minimal ya. Tentunya silakan kalau Anda mau lebih dari segitu, no problem. Anda nikmati berbagai produk-produk yang daripada Anda jauh-jauh ke Korea Selatan ya atau ke Singapura, cukup datang ke Asta District 8 atau ke Senayan City, masuk ke outletnya Paris Baguette dan nikmati produk-produk pastry dan bread yang berkualitas. Demikian wawancara saya, dan sampai jumpa di materi yang berikutnya.